Selamat pagi, Pak Fat. Pagi, yo. Ya, nih dalam kurun waktu 24 jam aja udah banyak hal yang terjadi ya, Pak ya. Terkait perang dagang nih, Cina balas tarif 84%. Habis itu Donald Trump reverse tarif semua negara kecuali Cina. Terus habis itu Wall Street-nya rally. Apakah bisa dibilang perang tarif ini mereda dan saatnya IHSG rebound sementara nih? Mungkin boleh dibagikan pandangannya Pak Fat. Silakan. Oke, yo. Pagi, my friends. Jadi, sebelum kita bahas mengenai arah selanjutnya, kita mungkin coba recall dulu beberapa hari terakhir ini apa sih yang kita bahas ke my friends kalian. Jadi, waktu hari pertama bursa dibuka itu hari Selasa ya. Di Tiger Insight itu kita menyampaikan bahwa kalau seandainya my friends pada saat itu portfolionya sudah full, cash-nya juga udah tersisa sedikit atau sudah nggak ada cash lagi, ada baiknya tidak melakukan cut loss pada hari Selasa tersebut. Kenapa? Karena kita expect bahwa penurunan akan sangat signifikan sekali, diskon akan besar banget. Jadi kalau toh pun mau raising cash-nya pada hari Selasa pada saat itu, sepertinya akan sia-sia karena dapatnya akan nggak terlalu banyak gitu my friends. Jadi kita waktu itu menyarankan ada baiknya menunggu nanti ketika rebound, kalau memang nanti benar-benar mau menambah cash, itu adalah waktu yang terbaik. Itu yang kita sampaikan pada hari Selasa. Yang pada hari Selasa pun juga kita sampaikan bahwa kita akan melihat apakah akan terjadi volume yang sangat besar sekali atau tidak, karena kita mau lihat ketika terjadi jualan skala yang besar, apakah ada yang melawan atau tidak. Dan sebenarnya poin kedua pun juga terjadi di hari Selasa. Nah, kemarin kita mengingatkan untuk my friends, meskipun narasinya masih mengenai tarif reciprocal gitu ya, kita mengingatkan bahwa ada beberapa perspektif yang menarik yang kita sampaikan pada hari kemarin. Yang pertama itu negara-negara seperti Cina, India, Korea Selatan, Taiwan, mereka tanda kutip mau menstabilkan pasar mereka yang sangat volatile nih, my friends. Jadi meskipun terjadi gonjang-ganjing mengenai tarif itu, negara-negara itu sudah declare bahwa mereka akan ikut menstabilkan. Dan dana yang digelontorkan pun juga skala besar ya. Jadi kalau misalnya kita informasikan kemarin itu, negara-negara udah mulai ikut ambil bagian nih dari ketidakstabilan pasar pada saat kemarin. Dan yang kita sampaikan juga kemarin, dari sisi dalam negeri ada berita yang menarik dari sisi BPJS Ketenagakerjaan yang bilang bahwa ini saat yang tepat nih untuk menambah portfolio saham, karena seperti kita sampaikan kemarin juga, kita udah lama nih nggak dengar BPJS Ketenagakerjaan bilang, oh ini harusnya kita mulai nambah portfolio saham lagi, mungkin beberapa tahun terakhir ini ya. Jadi ini harusnya memberikan sinyal bahwa saham-saham ini udah mulai under value banget, dan fundamental yang bagus tuh harusnya akan mendapatkan posisi tersendiri lah. Dan yang terakhir kita sampaikan juga bahwa kalau seandainya terjadi penurunan kemarin, penurunannya seharusnya tidak sebesar terjadi di hari Selasa, dan kita expect akan segera rebound dalam waktu dekat. Dan jawabannya apakah akan terjadi hari ini? 99% harusnya akan terjadi di hari ini. Jadi saya kongres dulu buat my friends yang udah sabar, yang nggak buru-buru jualan, jadi harusnya hari ini akan jauh lebih senyum ya. Bahkan saya tadi senangnya ada dari audiens yang bilang nggak ada pertanyaan, sehat selalu. Itu sebenarnya yang kita mau tunggu ya dari kemarin-kemarin nih. Saya nggak ada pertanyaan emang karena saya udah sehat gitu ya. Oke, nextnya apa sih yang harus diperhatikan atau insight-nya apa yang harus my friend bisa perhatiin? Saya akan bahas terlebih dahulu melanjutkan tadi apa yang disebutkan sama Yuli ya, bahwa apa yang dikatakan sama Donald Trump, mereka yang tidak melawan tanda kutip, mereka akan mendapatkan reward-nya. Meskipun sebenarnya itu bukan reward juga ya, karena tetap aja kena baseline tarifnya sebesar 10%. Tapi baik lagi, pasar itu melihat bahwa yang tadinya tanda kutip nggak jelas, ada yang 50%, ada yang 40%, ada yang sekian puluh persen, kita bahkan kena 32%, sekarang angkanya jauh lebih kecil. Jadi sesuatu yang sangat buruk banget, setidaknya sekarang nggak seburuk awalnya. Pasar secara tanda kutip suka narasi yang seperti itu. Ini yang sebenarnya memicu rally yang terjadi di secara global. Dan saat ini yang menarik juga, Donald Trump bilang bahwa penerapannya di pause ya, jadi ditunda selama 90 hari ke depan. Kenapa pasar suka dengan narasi ini? Karena bedain sama ketika dia muncul narasinya di awal April, pasarnya belum sempat berpikir dan itu jauh di atas ekspektasi pasar gitu ya. Sekarang di bawah ekspektasi pasar, dan kita dikasih waktu mikir 90 hari. Harapannya adalah Donald Trump nggak mood swing ya, ntar tiba-tiba dia berubah lagi ya, harapannya tidak seperti itu. Tapi pasar sekarang sudah belajar bahwa ya kalau toh pun nanti dia berubah lagi dalam waktu dekat,
ya sudah kita tahu bahwa nanti bisa jadi nanti akan ada perubahan dalam waktu dekat lagi. Jadi pasarnya sudah mulai mempelajari psikologisnya kira-kira akan seperti apa. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik dari lanjutan mengenai perang tarif ini. Saya mau share yang bagian ini terlebih dahulu. Nah, ini dari BBC ya, my friends ya. Di sini disebutkan bahwa nah ini, jadi sebenarnya Donald Trump itu meskipun dia nyerang Cina dan segala macam lah ya, kalau boleh dibilang, di sini ada statement di sini bahwa menyebutkan bahwa ya we will get a phone call at some point and then it's off to the races. Jadi sebenarnya Trump tuh nungguin juga gitu loh, teleponan sama presiden Cina gitu. Jadi emang sebenarnya meskipun terlihat benar-benar frontal secara penyerangan dari sisi tarif ini, tapi sebenarnya dia pun juga menunggu gitu loh respon dari Cina. Nah, ini yang sebenarnya akan ditunggu sama pasar, respon dari Cina ini akan seperti apa. Kalau misalnya dibilang mungkin nggak responnya Cina lebih galak lagi, sepertinya sih kayaknya udah mulai gini, pasar udah ngeliat gini, kalau sekarang penerapan tarif besar-besaran nanti ditambahin lagi, US nambahin lagi, Cina nambahin lagi, itu tidak akan selesai dan pasar udah tahu ya itu akhirnya mereka berdua gitu loh ya ibaratnya yang benar-benar berantem gitu. Sedangkan yang negara-negara lain kan udah di-pause kan. Jadi pasar udah melihat bahwa yang terburuk tuh sudah terjadi lah ibaratnya. Nah, kalau sampai nanti terjadi adanya phone call tadi dan ternyata memang hasilnya juga bagus, itu yang akan menambah tanda kutip adrenalin di pasar ke arah yang lebih positif. Karena udah yang terburuk udah terjadi, ternyata malah mereka baikan. Itu yang mungkin akan membuat pasar akan lebih positif banget. Nah, sebelum berita ini yang muncul, apa sih yang harus kita perhatiin? Jujur aja dari kemarin, saya merhatiin pergerakan dari sisi Treasury-nya Amerika Serikat ya. Jadi kalau misalnya my friends lihat, ini saya coba ditampilin pergerakan dari 10 years government bonds-nya US, yield-nya pergerakan seperti apa. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena kalau kita mau melihat atau mau mendengar rally lanjutan, kita harus mendengar bahwa Bank Sentral sudah bersiap-siap memangkas suku bunga. Ini sebenarnya narasi lanjutan yang mau kita dengar. Nah, kalau kemarin dari minute of meeting-nya The Fed disebutkan bahwa ya inflasinya masih persist lah ya dibilang. Jadi nggak ada indikasi bahwa akan dipangkas kapan, timetable itu belum jelas. Tapi kalau seandainya kita ngeliat nanti yield-nya ini turun lebih dalam lagi, harusnya ada itu menyambung dari ekspektasi inflasi yang lebih rendah ya. Jadi harusnya ruang pemangkasan suku bunga itu akan lebih besar. Dan my friends harus juga memperhatikan bahwa kenapa yield ini sangat penting sekali. Karena kalau ternyata pergerakan yield ini liar, pemangkasan suku bunga itu nggak ada, dan otomatis itu pasti akan memberikan pressure ke negara-negara berkembang seperti Indonesia juga nih, yang memang kita sebenarnya mau mangkas suku bunga, tapi nggak bisa ngapa-ngapain maksudnya agak terkekang lah dengan sikapnya The Fed saat ini. Nah, ini yang mau kita lihat, yang mau kita perhatikan, harapannya setelah volatility yang sangat signifikan banget kemarin, kita harapannya bisa melihat yield ini jauh lebih signifikan penurunannya. Kalau itu terjadi, itu harusnya bisa memberikan rally yang lebih besar lagi ke pasar. Nah, selanjutnya juga saya mau coba mengingatkan bahwa nggak perlu khawatir ya, karena kalau misalnya kita ingat di hari Selasa, penerapan yang dilakukan sama bursa itu adalah penerapan ARB dan juga trading hold ya. Jadi arahnya itu nggak diatur, my friends. Jadi enak nih, asimetris ya. Jadi turunnya nggak dibatasin, tapi arahnya nggak dibatasin. Jadi harapannya hari ini kita nggak hanya melihat lompat, tapi kita juga akan melihat mayoritas saham-saham gap up, dan itu ekspektasinya bisa double digit kenaikan di hari ini. Jadi sekali lagi mungkin untuk insight hari ini, yang mungkin belum dapat posisi, tadi seperti Iwan bilang mungkin nggak usah terlalu agresif karena pasti naiknya akan kencang banget dan ekspektasinya rally itu akan terjadi di Indonesia juga. Itu Yol dari saya. Oke, terima kasih Pak Fat atas ulasannya nih ya. Tadi menurut Pak Fat nih saat ini pasar sudah memberikan peluang yang atraktif ya, dan juga 99% hari ini marketnya akan rebound. Ekspektasi kenaikannya double digit. My friends, selamat untuk my friends yang selama ini sudah bersabar